Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dengan NIM 20700121056, Pendidikan Matematika B Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Struktur Aljabar. Baiklah, langsung saja ke materinya. Ini adalah pembahasan secara garis besarnya tentang teori grup. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci. Untuk yang pertama, peta konsep tentang grup. Untuk grup itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengertian grup dan sifat-sifat grup. Untuk pengertian grup terbagi menjadi tiga definisi, yaitu definisi 2.1, 2.2, dan 2.3. Sedangkan sifat-sifat grup terbagi menjadi beberapa teorema, yaitu 2.4, 2.5, sampai dengan 2.8. Definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G terhadap operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A operasi bintang B dalam kurung C dengan dalam kurung A operasi bintang B, operasi bintang C, bersifat asosiatif. Ada E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi bintang E sama dengan E operasi bintang A sama dengan A, yaitu adanya unsur identitas di G. Untuk setiap A elemen G, ada A inverse elemen G, sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A inverse operasi bintang A sama dengan E, yaitu adanya unsur inverse setiap anggota. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang ditulis G terhadap operasi bintang merupakan grup jika memenuhi sifat tertutup asosiatif mempunyai unsur identitas di G. Dan setiap anggota di G mempunyai inverse di G. Selanjutnya, jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A untuk setiap A, B elemen G, maka G disebut grup komutatif, dan jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi 2.2. Misalkan G himpunan tak kosong dengan operasi biner didefinisikan pada, maka G terhadap operasi bintang disebut grupoid. Sebuah grupoid G terhadap operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Dan suatu semigrup G terhadap operasi bintang yang mempunyai unsur identitas disebut monoid. Definisi tersebut digunakan untuk mendefinisikan, yaitu jika G terhadap operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi bintang merupakan grup. Definisi 2.3. Misalkan G terhadap operasi bintang adalah grup A. Jika banyaknya anggota G terhingga finite, maka G terhadap operasi bintang disebut grup terhingga. Sedangkan jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G terhadap operasi bintang disebut grup tak hingga. Sifat-sifat grup untuk teorema 2.4 atau ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5 atau ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Teorema 2.6. Inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Untuk sifat-sifat grup yang keempat yaitu teorema 2.7. Suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY, mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika AX sama dengan YA, mengakibatkan X sama dengan Y. Untuk sifat grup yang kelima yaitu teorema 2.8. Setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Selanjutnya kita beralih ke grup siklik. Grup siklik terbagi menjadi dua, yaitu perangkat dan tingkat dari sudut anggota grup dan grup siklik. Untuk perangkat terdiri dari tiga definisi, yaitu definisi 3.1, 3.4, dan 3.5. Untuk definisi 3.1 atau definisi perangkat, misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A. Untuk A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N kali A untuk N elemen N.
Dan untuk definisi 3.4 atau order dari anggota grup, misalkan G grup A elemen G dan E itu adalah unsur identitas di G. Jika P sama dengan N elemen N, A pangkat N sama dengan identitas tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat order dari A adalah minimum. Dalam kurung N subset N atau A pangkat N dikurang E. Definisi 3.5, suatu grup G disebut periodik berkala atau torsion group jika untuk setiap A elemen G dalam kurung A tidak sama dengan tahingga. A periodik atau Tarcison free group jika untuk setiap A elemen G sedangkan A itu tidak sama dengan E atau TA tidak sama dengan tahingga. Dan untuk yang campuran atau mixed group, jika ada A elemen G sehingga TA sama dengan tahingga dan ada B tidak sama dengan E sehingga TB tidak sama dengan tahingga. Grup siklik. Suatu grup G dikatakan grup siklik jika A elemen G sehingga anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi biner perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk A pangkat N untuk setiap N elemen Z. Selanjutnya, jika G grup dengan operasi biner penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang berbentuk siklik, G, A biasa disebut sebagai generator dari G dan G ditulis sama dengan A, dan A juga biasa disebut dengan monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Sekarang grup permutasi terbagi menjadi 4, yaitu permutasi, grup permutasi, orbit permutasi, dan permutasi siklik. Untuk definisi permutasi itu sendiri, yaitu suatu fungsi satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Dan untuk grup permutasi, misalkan S sama dengan A1, A2 sampai dengan AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N, permutasi misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktorial anggota berbeda. Jadi Pn sama dengan F, S ke S, dan S ke F. 1 dan onto. Untuk orbit permutasi, misalkan F permutasi pada himpunan S, dan kita definisikan relasi pada S yaitu untuk setiap A, B elemen S, A permutasi B jika dan hanya jika Fn A sama dengan H untuk N elemen Z, F pangkat N menyatakan banyaknya permutasi yang berbeda di S. Untuk permutasi siklik, suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek katakan A1, A2 sampai AN putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M dalam kurung M putaran dan N putaran. Objek sisanya invarians atas F atau A disebut invarian atas T jika FA sama dengan A. Untuk kompleks dan subgrup terbagi menjadi 3, yaitu pengertian kompleks dan subgrup yang dibentuk oleh kompleks dan subgrup dari grup siklik. Untuk ketiga bagian ini mempunyai bagian-bagian lagi. Untuk pengertian kompleks dan subgrup terbagi menjadi beberapa definisi, yaitu definisi 4.1 sampai dengan 4.5, dan subgrup yang dibentuk oleh kompleks beberapa teorema, yaitu teorema 4.6, 4.7, 4.8, dan definisi 4.10. Untuk subgrup dari grup siklik terdiri dari teorema 4.12. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara rinci pada slide berikutnya. Pengertian kompleks dan subgrup. Misalkan G adalah suatu grup dan H subset sebaran dari G, maka H disebut kompleks dari G. Jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Untuk definisi 4.1, suatu kompleks tidak kosong H dari G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Untuk teorema 4.2, misalkan G suatu grup dan
H subgrup dari G maka berlaku jika A elemen H, jika E elemen H dan E elemen G maka E aksen sama dengan E. Untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan E inverse A di G maka B sama dengan E. Dan untuk setiap A elemen H dengan A dalam kurung A sama dengan M di H dan N dalam kurung A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Untuk definisi 4.3, misalkan H dan K, dua kompleks barang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan HK untuk setiap H elemen H dan K elemen K. Dan definisi 4.4, misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H ditulis H inverse didefinisikan oleh H inverse sama dengan H inverse untuk H elemen H, di mana H inverse adalah inverse H di H. Dan untuk teorema 4.5, jika H dan K suatu kompleks di grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse kali H inverse. Untuk subgrup yang dibentuk oleh kompleks terdiri dari teorema 4.6 sampai definisi 4.3. Teorema 4.6, suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika X, Y elemen S untuk X, Y elemen S dan X, S elemen X inverse elemen S. Untuk teorema 4.7, misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G dan H merupakan subgrup dari G dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AH inverse elemen H. Dan untuk teorema 4.8, misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G. H merupakan subgrup dari G dan jika dan hanya jika setiap A elemen H dan B elemen H, maka AB elemen H. Definisi 4.3, misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H, subgrup dari G. H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dinyatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis dengan M. Untuk definisi 4.3, misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G. H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan untuk setiap subgrup G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dinyatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis dalam kurung siku M. Subgrup dari grup siklik, teorema 4.12. Setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Selanjutnya, peta konsep tentang koset dan subgrup normal terbagi menjadi 3, yaitu koset, teorema Lagrange, dan subgrup normal. Untuk koset itu sendiri terdiri dari 3 teorema, yaitu 5.1, 5.2, dan 5.4. Sedangkan subgrup normal terdiri dari 6 definisi, yaitu definisi 5.10, 5.11, 5.12, dan teorema 5.13 akibat 5.14, dan teorema 5.15. Untuk lebih jelasnya, kita simak slide berikutnya. Koset, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G. Jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk HA sama dengan H untuk H elemen H dan AH sama dengan AH untuk H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jika G operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis operasi bintang A untuk setiap H operasi bintang A dan H itu elemen H, dan koset kiri H ditulis dengan A operasi bintang H sama dengan dalam kurung A operasi bintang H, dan untuk H itu sendiri adalah elemen dari H. Untuk koset itu sendiri terbagi menjadi 3 teorema. Teorema 5.1, jika H anggota sebaran dari H dan H merupakan subgrup dari G, maka H sama dengan H dan H kecil H sama dengan H. Untuk teorema 5.2, misalkan H subgrup sebaran dari grup G dan A, B anggota sebaran dari G, maka
HA sama dengan HB jika dan H jika AB inverse elemen H. Untuk AH sama dengan H kecil h jika dan hanya jika H inverse A elemen H. Definisi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongrueng B modulo H. Ditulis A sama dengan B modulo H didefinisikan sama dengan A kongrueng B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Untuk teorema 5.8 atau teorema Lagrange, jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order H membagi order G. Selanjutnya subgrup normal. Definisi 5.10. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H di G. Definisi 5.11. Suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrup normal jadi setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Dan definisi 5.12. Untuk setiap subgrup tanpa subgrup normal, sejati non-trivial dinamakan grup sederhana. Teorema 5.13. Suatu subgrup H dari G adalah normal jika dan hanya jika X inverse subset dari H untuk A elemen G. Akibat 5.14, misalkan G grup dari N subgrup dari G dan N normal jika dan hanya jika G inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Dan yang terakhir teorema 5.15. Jika N subgrup normal dari grup G dan K subgrup dari G sehingga N subset K subset G bukan, maka N juga subgrup normal dari K.